Saya pergi bertamu ke rumah jamaah. Jamaahnya ngasih kertas. Ustaz Somad, coba baca kertas ini Pak Ustaz. Saya baca kertas. Katanya yang kita makan ini semuanya racun. Kita makan apel. Apel apa apel? Kami di Medan apel sama kabel. Pas makan apel, beda apel sama jambu. Jambu bagus, cantik, dibelah berulat. Apel begitu dibelah nggak berulat. Pertanyaannya, kenapa ulat nggak mau makan apel? Karena apel mahal. Bukan, ulat tidak makan apel karena apel disemprot pestisida. Enggak selesai dicuci pakai deterjen, lalu kita makan apel. Sesungguhnya kita makan apel plus racun pestisida. Saya nemanin istri saya ke pasar belanja. Dia di depan, saya bawa kresek di belakang. Saya kalau di rumah, saya bukan ustadz, saya staf ibu rumah tangga. Terus dia bisik ke saya, masuk ke pasar tradisional, bukan ke mall, pasar tradisional. Dia bisik ke saya, kenapa nggak ada lalat? Saya bilang, kenapa lalat? Mungkin lalat lagi libur. Saya nggak tahu, saya bilang kenapa nggak ada lalat, padahal ini busuk bau. Dia bisik, karena ini disiram formalin. Lalat tahu ini ikan ada formalin, dia cabut. Kita nggak tahu, kita makan ikan plus formalin, masuk ke dalam badan, menggumpal menjadi CANCER. Orang di kampung saya membacanya kanker, cancer. Bagaimana cara membunuh sampah yang masuk ke badan? Dengan cara namanya terapi fasting. Terapi fasting. Fasting artinya puasa. Ternyata kalau kita nggak makan, kita nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam, maka badan kita ini memakan dirinya sendiri. Ada sel-sel busuk, sel-sel racun, sel-sel sampah yang ada di dalam badan ini dimakan oleh badan kita sendiri. Akhirnya kalau kita terapi fasting tadi kita sehat. Ini kertasnya dari Amerika yang nulis bule, bukan Pak Le, bule. Saya ketika membaca ini, kata si bule ini dalam 1 bulan 8 hari tahan makan. Allahu Akbar. 8 hari kata dia. Langsung saya ingat 8 hari, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 8 hari. Saya kalau 8 hari kecil Pak Ustadz, saya sanggup 15 hari. Puasa Nabi Daud. Ingat, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Soalnya ada juga jamaah nih bu-ibu nanya, Ustadz saya mau nanya apa bu? Apa hukumnya sholat Nabi Daud? Sholat sehari, nggak sholat sehari? Nggak ada itu. Yang ada tuh puasa Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam, tahajud. Itulah makanya kalau dengar ceramah itu, kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan dengar sambil tidur. Akhirnya ustadznya ngomong puasa Daud, jamaahnya ngomong sholat. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Mantap. Saya maunya puasa full terus. Namanya puasa dahar, bukan dahar. Saya waktu kuliah di Mesir satu rumah sama orang Sunda. Jadi saya mulailah belajar. Yang waktu itu ingat saya susah membedakan antara dahar sama damang. Jadi setiap ketemu dia,
kumaha dahar, saya bilang. Bukan dahar mat, damang, kata dia. Oh iya. Dia sahabat saya, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa Ustaz Somad nggak pernah nyebut teman-teman Ustadz di dalam ceramah? Pernah ada satu saya sebut, nggak naik pangkatnya. Itulah maka nggak saya sebut. Sedih saya dengan kawan-kawan saya. Mudah-mudahan kamu tetap naik pangkat, guys. Nah, sampai mana tadi? Puasa dahar, bukan dahar. Puasa dahar. Puasa dahar artinya puasa sepanjang tahun. Yang melaksanakan puasa dahar ini namanya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Bapak nggak boleh puasa dahar, karena kalau bapak puasa dahar badannya lemas, istrinya nggak bisa beli baju hari raya. Anak mau sekolah, bapak mau cari nafkah, mau kerja, nggak boleh. Tapi perempuan, suami sudah meninggal, nggak ada tanggungan, maka bagus puasa dahar. Apalagi yang suka, Bu, gimana kabarnya anak Sanu, suami Sanu? Mahasiswa jangan puasa dahar. Mahasiswa disuruh puasa dahar, akhirnya di kelas turun IP 2,5. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu IP-nya 2,5? Saya sudah kirim belanja uang kuliah. Kata Ustaz Somad, puasa dahar. Saya yang kena. Jadi puasa dahar ini boleh dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku.